Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih dahulu mari kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridha dan kasih sayangnya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersilaturahim di dalam tangga Idul Fitri tahun 1444. Saya mungkin halal bihalal yang kita selenggarakan hari ini merupakan halal bihalal yang pertama kali di masa kepengurusan saya selaku RT. Saya alhamdulillah merasa leres, merasa lega, merasa tinggal ibu-ibu bapak-bapak, karena terus terang aja kalau saya lihat yang hadir di sini lumayan banyak, meskipun mungkin yang sudah tercatat itu belum datang mudah-mudahan. Tapi setidaknya kehadiran Bapak Ibu sekalian saat ini memenuhi undangan saya selaku Ketua RT lebih banyak daripada undangan saya yang pertama. Hai dulu dijam sumpi ke Ibu RW, mana dipayun Ibu? Mudah-mudahan dengan kehadiran ini kekecewaan saya tiap hari bisa terobati. Karena terus terang saja ketika saya pertama kali awal-awal jadi RT, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk perkenalan. Sekaligus saya ingin menyampaikan beberapa rencana saya ke depan di dalam masa ke-RT-an ini. Namun ternyata saya mencoba menyediakan, saya kira mau yang datang banyak. Saya sediakan kursi sebanyak mungkin, bahkan Pak Jamasi sudah menyediakan kursi. Saya kira kurang banyak ini bisa berdatang. Ternyata yang hadir hanya 19 orang. Tapi saya yakin hari ini yang hadir lebih banyak dari itu. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kedepannya. Dan selanjutnya salam beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya serta para sahabatnya sekalian, juga tidak terlewatkan kepada seluruh umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah. Dan mudah-mudahan kita tentu saja yang hadir terutama di siang hari ini termasuk golongan umat Rasulullah yang telah mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf dari Pak RW sehubungan beliau tidak bisa hadir pada siang hari ini, karena kebetulan hari ini ada acara di kelurahan, dan sebetulnya saya juga diundang RT RW seluruh Jangsari, tapi berkaitan saya ada acara di sini, saya izin ke Pak RW. Dan alhamdulillah Pak RW diwakilkan oleh ibunya sekarang sudah hadir. Bu RW mana Bu RW? Tapi bener Bu, nah ini Ibu RW kita ya, banyak yang belum kenal mungkin. Bu dipayun. Alhamdulillah Ibu langsung pengen ada. Hadirin yang dirahmati Allah, bicara tentang jabatan ya. Secara umum yang namanya jabatan pasti diburu orang. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik ya, tahun 2024 ada pemilu, di mana di sana ada perebutan jabatan. Nah, untuk merupakan jabatan ini dari saat ini sudah boleh orang gencar ya, berkampanye dan menghabiskan biaya mungkin sampai miliaran dari apa demi jabatan, dan memang orang selalu berebut kecuali jabatan RT RW. Yang namanya jabatan RT RW ditawarkan dia ala pada kali itu sudah itu sudah bukan di sini saja, di mana-mana secara umum diupayakan seperti itu ya. Padahal umum senang jadi RT ngurus warganya lupa kahiyangnya. Dia nggak baru mengenal guys. Rata-rata jawabannya kurang lebih seperti itu. Dan ternyata saya kurang lebih baru seminggu lah, Pak RW telepon saya, Pak katanya, itu ada surat komplain dari masyarakat masuk ke kelurahan, ada catering, ada yang mencemari lingkungan.
Jadi satu saya bilang belum apa-apa nih. Terus lama kemudian datang masyarakat ngadu ke rumah, beberapa orang ngadu ke rumah bergantian. Pawan katanya itu tahu Pak, sawah yang di Galaksi Mas Saud sekarang dibalong dan sebentar lagi akan dipakai untuk para pemancingan yang dipakai untuk umum. Ayo bertindak dengan dia aja. Kemudian tempo hari kita mungkin masih ingat masalah sampah, mungkin ada telat sehari lah, tidak sampai berhari-hari. Terakhir telepon ke saya, Pawan Pak hari ini sampah tidak diangkut. Pawan sampah saya udah numpuk nih beberapa hari nggak diangkut kemana? Itu yang saya tangkap. Dan yang terakhir bukan masyarakat yang komplain ke saya, yang menelepon saya, ya, ketua DKM. Ketua DKM telepon saya. Jadi ceritanya waktu malam takbir, ibu bapak ya, malam takbir itu saya ketika itu habis ngurus zakat fitrah, karena saya memang sejak buka itu belum makan berat ya, baru tajil aja. Saya pulang lah, sudah lapar, biar besok bisa pagi-pagi mau sholat id saya pikir. Saya pulang ke rumah sekitar jam 9:30. Gak lama habis saya makan, Pak DKM telepon saya. Pawan katanya, ya Pak, itu ada si Asep Tole datang ke masjid mabok cenah. Jadi sampai masjid doa aja karena PRT. Itu antara lain liku-liku masalah yang RT yang ternyata benar saya alami seperti itu. Atau kemudian naik pertanyaan di Bapak Ibu, kenapa pakai naik sebenarnya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Dedi kepengurusannya hampir habis, terus terang saja, ini mungkin saya bisa jadi saya GR, kelakuan atau gimana, tapi yang jelas saya mendengar selentingan nama saya mensuat untuk menggantikan Pak Dedi. Ya. Terus saya mikir, saya jadi RT, gimana kira-kira? Terus saya mikir begini, pertama pertimbangan saya kan pensiunan. Jangan hanya pensiunan sehari-hari ketika pensiunan saya hari-hari kerja, udah setelah pensiun stop, berarti tidak ada kegiatan lagi. Jadi saya berpikir lumayan setelah pensiun ini minimal ada kegiatan. Itu pertama motivasi saya. Yang kedua, saya pikir kalau saya jadi RW, kira-kira kalau memang saya manfaat di situ, kenapa tidak? Gitu kan? Di sisi umum ini mudah-mudahan kepada saya selaku RT bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu sebetulnya yang memotivasi saya sehingga saya ketika datang Pak Sunarto Pak Sunarto datang menolong saya, Pawan nanti ikutan ya katanya pimpinan calon pimpinan RT. Insya Allah mangga siap. Karena kalau tentara langsung telepon, ya siap sudah. Kalau tentara mayaknya sifat tukarannya. Siap saya bilang. Dan alhamdulillah terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang telah memberikan kepercayaan, memberikan amanah kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nah ibu bapak sekalian, berkaitan dengan masalah catering yang saya singgung di awal tadi. Ketika itu Ibu Lurah mau berkunjung katanya ke melihat catering sesuai pengaduan tadi. Saya suruh mendampingi, kemudian saya mendampingi. Dan saya ingat bahwa yang namanya limbah dari Ibu Teti ada Ibu Teti. Mana Ibu Teti? Itu ada Ibu Teti. Pak Herinya, oh iya, Pak Heri yang bisa hadir ya. Saya ketika itu mendampingi Ibu Lurah. Ketika itu yang saya tahu itu bahwa yang namanya limbah dari catering itu sudah dibuang ke kali yang ada di belakang masjid. Ya. Dan saya ingat ketika itu kalau tidak salah yang menjadi tim proyeknya proyek Pak Dedi ya. Sama Pak Dedi dibuatkan saluran untuk pembuangan limbah ke Walungan. Jadi sudah tidak ada lagi limbah yang dibuang ke solokan yang ada di belakang kita ini. Terus saya juga sekaligus ketika itu sekalian saya tahu persis bagaimana berkaitan karena dari Ibu Lurah kan selalu formal kan, diperiksa izin dan sebagainya, itu lengkap. Kemudian juga sekaligus ketika itu disampaikan bahwa limbah dari catering ini
sebelum dibuang itu ada pengolahan terlebih dahulu, ada saringannya, disaring terlebih dahulu, terutama yang disaring itu adalah limbah-limbah lemak, gitu ya. Kalau tidak salah ini saya juga dari ibu dia belajar. Limbah-limbahnya itu diolah dulu, jadi limbah itu diolah dulu, lemak-lemaknya disaring, jadi yang keluar itu hanya tinggal airnya saja. Ya, dari situ saya tahu oh ternyata dengan demikian kira-kira proses yang sudah dilakukan dalam catering ini. Nah, setelah itu kita mencoba tinjau ke lapangan. Antaranya yang ditiru adalah saluran belakang yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. Nah, setelah saya lihat limbah yang dua saluran belakang itu yang ada, ternyata saluran itu mengendap airnya tidak ngalir, Bu. Ya. Karena kesannya itu memang mampet. Dan saya pikir saya yakin bertahun-tahun itu tidak pernah diperbaiki, dibersihkan. Jadi saya penasaran, akhirnya saya mencoba berkeliling semua saluran-saluran pembuangan air dari kamar mandi itu. Saya mencoba susuri semua dan ternyata satu pun tidak ada yang ngalir airnya. Sebagaimana kita ketahui, saluran akhir dari pembuangan kita dari belakang ini adalah ke walungan belakang masjid. Jadi indikasinya apa? Kalau saluran ini berjalan, itu pasti harus keke cairnya ayam muncul dan selat lima muncul kawalan. Silakan dilihat sekarang kalau penasaran ibu, kalau keke mau ayah si hong ayah teh atau paruan yang ada itu ayah cairnya selat teh. Kau mau ayah kalau mau ayah ibu. Padahal cair di kamar mandi mas setiap saat selalu ayahnya bakteri, ubun dan sebagainya. Kering semua. Kecuali ngocor itu kalau ada hujan. Ya, kalau ada hujan baru itu bisa ngocor. Kemudian saya dari situ penasaran. Saya ingin lihat lagi ke sana, ke walungan kita ini sebagai pembuangan akhir. Saya lihat lubang yang walungan yang ada di bawah jembatan tol, di situ ada 3 lubang besar. Dan ternyata 3 lubang besar itu pun sama. Saya itu buat tidak begitu ngalir secara deras. Bahkan yang tengah itu ditumpuk oleh sampah, tertumpuk sampah, ya, tidak ngalir yang tengah itu. Dan saya nggak tahu apakah kesannya itu masih ada walungan serupa dengan yang ada di kita atau tidak. Terus terang saya masih penasaran. Saya coba tunjuk ke bawah, ingin lihat kira-kira ini saluran kesannya itu seperti apa. Ternyata susah ibu, susah saya untuk masuk ke sana karena di sana sudah ada di kebun, jadi saya tidak bisa jalan ke situ. Akhirnya saya mentok udahlah takut. Tapi yang saya khawatirkan takut kesannya itu tidak ada walungan yang sebesar seperti sekarang ini. Bahkan saya lihat sekarang itu di sana sudah dibangun perumahan. Jadi di batas benteng tol itu sebelahnya itu benteng perumahan. Jadi kalau kesannya ini masih belum di saluran yang besar itu di bawah jembatan tol ini, itu sudah mulai dibangun perumahan, ya. Bentengnya sudah dibangun. Nah yang sana kalau sana yang serupa dibangun juga perumahan ditutup benteng, mau kemana ini air mengalir? Hanya sayang di sini kebetulan Pak Arif yang ada di DPRD provinsi, kalau saya lihat tidak hadir ada, tapi ternyata belum hadir ya. Ibunya nggak ada. Ibunya nggak. Jadi saya kebetulan ada kita punya tetangga di provinsi, saya ingin ngobrol dengan beliau nanti satu saat ya, berkaitan dengan masalah mudah-mudahan ada solusi. Karena biar bagaimanapun, saya pertama ini juga berarti program saya pertama itu, jadi gini ya. Ketika 2 minggu kurang lebih sebelum bulan Ramadan, RW mengadakan pembersihan saluran yang ada di Jalan Logam, ya. Karena Jalan Logam itu banyak di depan-depan bangunan itu pada mampet. Yang melatar belakangi adanya keluhan dari warga Buana Mekar, di mana kalau terjadi hujan itu jangan hujan besar, hujan sedikit aja kebanjiran orang Buana Mekar itu. Masuk air ke rumah, termasuk juga di Pak Didin, ya, Pak Didin, bapaknya Pak Syahid, sering ngeluh hujan itu masuk air ke dalam. Karena apa? Karena walungan atau bukan walungan, selokan yang ada di Jalan Buana itu mampet, jadi cairnya baik ke jalan. Di samping itu juga sama saluran-saluran yang ada di Buana juga tidak bisa ngalir, ya, tidak lancar alirnya. Ditambah dengan tumpahan dari Jalan Logam, tumpah ke Jalan Buana karena di bawah. Nah dari situ sampai orang Buana Mekar sendiri ketika itu yang memodali untuk pembersihan saluran itu. Itu 5 hari dikerjakan, baru bisa dijebol. Di bawah gorong-gorong yang mampet itu baru bisa dijebol. Dan rata-rata tidak ada juga rumah-rumah itu yang memiliki bak kontrol, sehingga lumayan. Setelah 5 hari mereka menawarkan kepada saya, Pak,
Pak ini udah beres katanya, tinggal wilayah RT 8 diteruskan sampai Buanasari. Jadi supaya diketahui wilayah kita RT 8 ini ujungnya itu ada di benteng Arbito, benteng Arbito sebelah utara. Itu batas RT kita. Jadi sampai situ sudah selesai. Mau diteruskan nggak ke sini? Saya pikir tidak. Kenapa tidak? Pertama, kita belum punya modal untuk melakukan perbaikan. Dari mana saya bikin biayanya untuk menjebol itu? Terus keduanya begini. Kalau saya sekarang jebol itu mungkin bisa sampai 5 hari ya, mungkin bisa lebih. Pertama untuk biaya, keduanya apa? Kalau itu saluran sudah lancar ngalir ke kita adalah ujung daripada saluran air yang ada di lubang maupun yang ada di sekitar kita. Kalau ini tidak dibenahi, nanti air yang lancar dari sana bagaimana dibenahi ulang, jadi udah yang tergenang nanti. Jadi saya bilang nanti, yang dulu. Jadi prioritas saya adalah saya ingin melancarkan dulu saluran-saluran air yang ada di wilayah kita ini. Itu prioritas pertama. Kemudian berkaitan dengan sampah tiap hari, satu hari aja masyarakat dulu. Jadi mungkin masyarakat tahunya saya kira bicarakan juga dengan mereka bayar 50 untuk keamanan dan sampah, udah selesai pokoknya nggak mau tahu sampah keangkut. Padahal setelah saya masuk di situ di PRW-an, ternyata masalah sampah ini juga tidak sederhana. Baru diartikan seperti itu, apalagi kalau masalah kota bagian mungkin sampah bagaimana itu susahnya dan kendala-kendala kesulitan. Jadi di kita ini ya, pertama sampah itu yang sekarang jadi masalah di RW adalah masalah TPS. TPS kan Bu? Sangat tempat pemungutan suara, tempat pembuangan sementara. Ya. Jadi TPS atau tempat pembuangan sementara kita ini sekarang jadi masalah. Kita dulu tahu sampah itu dibuangnya dulu sementara, parkirnya itu di depan tanah kosong yang sebelum toko beras itu ya. Di situ sekarang ternyata yang punya tanah dan masyarakat sekitar juga ada yang sebagian yang mengeluh karena situ bau dan memacetkan lalu lintas katanya. Suruh sampai berkali-kali mengirim surat ke RW. Akhirnya RW pusing juga, saya pikir kasihan juga di RW itu. Jadi dicarikan solusi antara lain saya di ketika itu diminta di yang saya Cipawan malah di situ sana di ujung Bonasari opat di pinggir tol. Saya mikir, aduh, saya nggak bisa kasih putusan dia tidaknya karena saya juga harus bicara dulu dengan warga. Jadi saya kebayang kalau ditaruh di sana, nanti warga sekitar pasti ngeluh habis. Jadi mau ada solusi, beres. Jadi sampai sekarang belum ada solusi. Akhirnya sementara, hanya tempat pembuangan sementara. Jadi sekarang juga sementara lagi. Jadi sementara sekarang ditaruh di depan Arbito, ya sebelah kanan kalau dari sini. Di situ sementara ditaruh di situ. Dan memang itu juga sementara dan memang bau ya. Jadi sampai sekarang belum ada solusi. Bagaimana kira-kira tempat yang matuh, yang permanen untuk menyimpan TPS itu, untuk nunggu diambil dari kelurahan atau kecamatan kalau tidak salah. Itu masalah sampah, jadi tidak sesederhana itu. Nah dari berbagai permasalahan itu ternyata ya saya ini selaku ketua RT tidak cukup dibantu kebenaran sama sekretaris. Alhamdulillah sekarang ada Pak sekretaris, kebetulan Pak Anto kemarin sakit ya, sekarang udah bisa dulu alhamdulillah. Kemarin beliau nggak bisa dulu seperti ini, mungkin terapisnya berhasil alhamdulillah ya. Jadi saya mau ngajak Pak Anto orang Badami lah, kasihan. Soalnya kalau Bang Lami, saya duduk sama Pak Kadari, dia berdiri aja gini jika bima gitu, di bawah ya kan. Kasihan, alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah siap ya. Jadi alhamdulillah Pak Anto sudah sembuh, mudah-mudahan sembuh seterusnya. Jadi ternyata dari berbagai permasalahan itu, kalau kita ini ada kemauan, banyak sekali masalah-masalah yang kita bahas bersama. Oleh sebab itu, alhamdulillah sekarang masalah keuangan sudah ada di Pak Kadari. Alhamdulillah saya dari dulu saya bisa sampaikan saya butuh untuk tukar mereka untuk diskusi tukar pikiran. Makanya saya mencoba untuk memudahkan pekerjaan saya menunjuk koordinator masing-masing jalan. Jadi alhamdulillah mereka sudah bersedia untuk jadi koordinator jalan. Bulan Naskah Raya itu Pak Syahrial ya. Bulan 2 Pak Syahrial sudah bersedia alhamdulillah. Kemudian Munasari 4 Pak Agus, mana Pak Agus tadi? Oh itu dua Manjua ya, tuh sekarang ini Mama udah kalau Manjua itu kita kira ada harus kita ngomong di dalam ini.
Dia sebenarnya bagus, bagus bahasa lipat, namun bagus. Wanasari 5 saya tunjuk Pak Narto, yang Pak itu sudah ada di Berharap pasti kalau kumpulan pasti hadir. Makanya Pak Narto yang saya kira cukup potensi dan agresif, saya masukin sebagai koordinator Wanasari 5. Wanasari 6 Pak Rudi ya, Pak Rudi. Ini Wanasari 7 saya belum dapat kira-kira siapa orangnya Wanasari 7 ini. Ya, saya bukan tidak, saya hormat respek kepada Pak Usoy, cuma beliau kan udah saya satu hal yang saya butuhkan juga yang suka main itu WA, ya nanti bisa kita chattingan. Bukan kalau saya sebaiknya jadi sesepuh kita ya, paling sepuh kayaknya di sini kita ini Pak Usoy. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus Pak Usoy. Ya. Tinggal Wanasari itu saya belum dapat ini. Jadi nanti setelah semua nanti lengkap, insya Allah saya kalau ada hal yang perlu kita bahas bersama, kita akan kumpul-kumpul ngopi-ngopi lah di sawahnya Pak Ganari sambil menyalurkan bakat Pak Rudi ngebuat ya biasa main ngopi. Alhamdulillah itu kira-kira yang sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini secara singkat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kira-kira bisa memberikan informasi, kejelasan bagaimana kira-kira apa yang dihadapi oleh kita bersama. Tapi sekali lagi bahwa saya merasa lega, merasa bingung melihat ibu-ibu yang bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhir bahwa kita semua cinta akan silaturahmi sebagaimana diperintahkannya. Kemudian mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini merupakan satu indikasi bahwa kita semua ini, ya, kehadiran semua ini menunjukkan bahwa kita ini dapat kompak, dapat guyup, dapat rukun hidup di lingkungan masyarakat Wanasari yang tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.